Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Eka Susanti akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan hidup Yasa Paramita Singgi. Yasa Paramita Singgi lahir di Bekasi tanggal 23 April 1995. Yasa merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, yaitu Prajna, Pirya, dan Yasa sendiri. Orang tua Yasa yaitu ayahnya bernama Marga Singgih dan ibunya bernama Wanti Sumarta. Yasa berpendidikan SD di SD Ananda dan SD Surya Dharma dan menempuh pendidikan menengah dan atasnya di Regina Pacis, Jakarta. Awal mula dia ingin mencari uang sendiri ketika ayahnya sedang menderita penyakit jantung. Nah, kala itu Yasa sedang duduk di bangku SMP. Sedangkan penghasilan ayahnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya daripada membiayai pengobatan sang ayah. Nah, dari situ Yasa berpikir untuk mencari penghasilan sendiri. Nah, pada saat itu pertama kali dia mencari uang yaitu ketika dia menjadi seorang MC. Nah, menjadi seorang MC dia dibayar 350.000 sekali ia tampil. Selepas dia masuk SMA Regina Pacis, Jakarta, di situ dia memutuskan untuk usahanya sendiri, yaitu menjual lampu hias. Nah, di situ dia menjual lampu hias warna-warni selama 6 bulan. Pada saat itu dia terbakar semangat oleh buku karya Setiabudi yang berjudul The Power of Kepepet. Nah, dari situ dia ingin membuka usaha konveksi lalu menghubungi 3 temannya. Nah, dari situ dia belajar mendesain dan dia memutuskan berlari ke Tanah Abang untuk membeli baju dan menghabiskan uang senilai 4 juta. Nah, setelah itu dia kaget dengan keputusannya karena dia harus berpikir untuk bagaimana caranya menjual baju sebanyak itu agar dia tidak rugi gitu. Dari bisnis kaosnya, dia diwawancarai oleh entrepreneur besar di Indonesia. Nah, pada saat itu pula dia membuka toko online yang diberi nama Men's Republic. Nah, di samping itu dia membuka bisnis baru yaitu Ini Teh Kopi. Dia menjual minuman kopi duren. Nah, usaha ini bisa dibilang cukup sukses karena mungkin namanya yang sudah dikenal. Nah, 6 bulan dia sudah bisa membuka cabang baru di Mall Ambassador Jakarta Selatan. Namun, ternyata bisnis barunya itu yang ia kelola mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Nah, pada tahun 2013, ia terpaksa harus menutup kafenya dan usaha kaosnya dihentikan. Nah, pada saat kejadian itu bersamaan sekolah sedang melakukan persiapan ujian nasional. Nah, kebetulan Yasa sendiri itu sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, setelah UN selesai, Yasa kembali terjun ke dunia bisnis. Pada saat itu dia masih berumur 19 tahun. Nah, pada saat itu dia sudah memiliki bisnis plan yang sangat bagus karena dia tidak mau rugi seperti dulu-dulu. Nah, pada saat itu dia membuka toko online-nya kembali yaitu Men's Republic. Nah, pada saat itu Yasa bertemu dengan satu pabrik yang memberi dia 250 pasang sepatu. Nah, dia diberikan sepatu itu untuk dijual dengan jangka waktu itu selama 2 bulan. Nah, pada saat itu Yasa fokus kepada toko online untuk menjual sepatu-sepatunya tersebut. Nah, telah berjalan lama, nah sepatu Yasa itu cukup laku. Nah, pembelinya itu kira-kira berumur 15 sampai 25 tahun. Nah, singkat cerita, pada saat itu Yasa sudah bisa menggait 6 pabrik sepatu yang ada di kawasan Bandung. Kemudian ia mencoba berpikir kembali bagaimana jika dia memproduksi sepatunya sendiri. Nah, kemudian ia mencoba menjalankan bisnis sendirinya saja dan hanya dari 4 lusin produksi sepatu pertamanya. Nah, Men's Republic atau toko sepatunya itu berhasil menjual ratusan pasang sepatu
per bulannya. Nah, dari kegigihan Yasa, Men's Republic telah bertransformasi menjadi brand fashion Indonesia yang digandrungi oleh banyak pria muda Indonesia. Nah, customer Men's Republic kini sudah mencapai ke seluruh Indonesia dan 8 negara Asia. Nah, pada awalnya Yasa Singgi hanya menjual sepatu saja untuk pria. Namun, semakin besar usahanya membuat brand yang ia kelola semakin menawarkan produk-produk lain. Nah, saat ini Men's Republic menjual produk celana, terus jaket, dan juga sandal untuk pria. Nah, berada di puncak kesuksesan, Yasa tidak mendapatkan secara instan. Banyak perjuangan dan jatuh bangun yang ia alami sebelumnya. Ia hanyalah memiliki visi dan pemikiran bahwa hidup hanya sekali, melakukan yang terbaik sebelum menyesal nanti.